Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Di video kali ini merupakan trip lagi dari Lubuk Linggau ke Kota Palembang ya. Dan di bagian video yang ini merupakan trip perjalanan dari Lubuk Linggau ke Muara Lakitan. Jadi part videonya aku bagi beberapa biar nggak terlalu panjang durasinya. Seperti biasanya, perjalanan kita awali dari pusat kota Lubuk Linggau ya. Dan dari pusat kota Lubuk Linggau ini kita sampai di simpang bandara. Kondisi jalan masih bagus di pusat kota dan kondisi cuaca tidak terlalu cerah seperti yang terlihat di video, itu sedikit agak gelap, cenderung kayak mendung gitu ya, menemani perjalanan kita kali ini. Di trip perjalanan Lubuk Linggau Palembang kali ini kita akan mengambil rute Piasekayu karena aku mau tunjukin kondisi jalan pasca banjir beberapa waktu yang lalu, karena banyak kondisi jalan yang rusak akibat banjir ya, jadi kayak muncul lubang-lubang jalan yang baru. Jadi aku mau share ke teman-teman bagaimana kondisi jalan Piasekayu setelah banjir beberapa waktu yang lalu. Dan ada beberapa teman-teman yang komen katanya kenapa sih rutenya hanya dari Lubuk Linggau Palembang ataupun sebaliknya yang lebih sering, karena memang aku lebih banyak waktu untuk melakukan trip dari Lubuk Linggau ke Palembang ataupun sebaliknya ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada kesempatan untuk bisa trip ke wilayah-wilayah atau daerah-daerah lainnya juga. Oke, melanjutkan perjalanan kita. Kali ini kita udah hampir sampai di penghujung perbatasan antara kota Lubuk Linggau dengan Kabupaten Musirawas. Nanti sebentar lagi di depan kita akan melintasi tugu perbatasannya. Dan dari pusat kota Lubuk Linggau menuju Kabupaten Musirawas, tujuan terdekat kita akan melewati Bundaran Muara Beliti ya teman-teman. Nah, seperti ini kondisi mendekati penghujung pusat kota Lubuk Linggau. Jalannya masih bagus ya, aspalnya juga bagus. Nanti juga sampai ke arah Bundaran Muara Beliti itu kondisi jalan juga masih bagus dan mulus. Di video aku yang sebelumnya aku juga sempat bahas perjalanan dari Lubuk Linggau, Muara Beliti sampai ke Simpang Semambang. Kalau teman-teman belum nonton boleh nonton, karena itu videonya aku fokuskan untuk menunjukkan kondisi jalan dari arah Muara Beliti sampai ke arah Simpang Semambang yang juga akan kita lewati dalam rute ini. Karena memang kondisi jalannya banyak yang rusak, jadi aku buatkan video terpisah, teman-teman bisa nonton ya. Dan ini kita udah sampai di wilayah Bundaran Muara Beliti, tepatnya ini merupakan wilayah pusat perkantoran dari Kabupaten Musirawas ya. Aku juga sempat bahas sebelumnya di video yang perjalanan dari Muara Beliti ke Simpang Semambang. Dan seperti inilah kondisinya di jalur ini, cukup lebar karena memang ini kayak pusat perkantorannya wilayah Kabupaten Musirawas, karena lumayan banyak kantor-kantor utama yang berada di jalur ini ya. Meninggalkan wilayah pusat perkantoran Kabupaten Musirawas, tepatnya di Bundaran Muara Beliti, kita melanjutkan lagi perjalanan ke arah Simpang Pasar Muara Beliti ya. Jadi di simpang ini kita akan menentukan rute perjalanan kita, mau lewat ke arah Sekayu atau mau lewat Pialahat ya. Dan ini di depan sebentar lagi kita akan sampai ke persimpangan Pasar Muara Beliti, dan kita melintasi salah satu jembatan karena dekat dengan sungai. Dan ini dia di depan persimpangannya, karena kita mau rute via Sekayu, jadi kita belok kiri dari arah simpang Pasar Muara Beliti ini. Dan di persimpangan ini memang cukup ramai karena merupakan pusat pasar juga, dan lumayan cukup banyak kendaraan-kendaraan yang melintas di jalur ini. Dan biasanya juga kita sering berhenti dulu untuk cek kondisi angin, karena di jalur ini juga terdapat beberapa bengkel-bengkel kecil juga dan warung-warung kecil untuk kita kayak beli cemilan atau beli minuman sebelum melanjutkan perjalanan ke arah Simpang Semambang. Dari arah Simpang Pasar Muara Beliti ini sampai ke arah Simpang Semambang, aku udah bahas di video aku yang sebelumnya, sangat banyak sekali jalan yang rusak. Teman-teman untuk full videonya bisa cek atau bisa nonton video aku yang sebelumnya ya, karena untuk rute dari Simpang Pasar Muara Beliti ini sampai ke Simpang Semambang di video yang sekarang aku percepat, jadi nggak aku full video
karena kemarin udah aku buat video terpisah untuk khusus menunjukkan kondisi jalan dari arah Simpang Pasar Muara Beliti sampai ke Simpang Semambang, karena seperti yang terlihat di awal ini teman-teman udah bisa lihat jalannya banyak sekali yang rusak ya. Dari arah Simpang Pasar Muara Beliti tadi, ini kita udah hampir sampai di Simpang Semambang, dan mendekati area Simpang Semambang ini kalau teman-teman cari SPBU itu ada satu tersedia di sebelah kiri ya kalau kita dari arah Pasar Muara Beliti. Dan di SPBU yang ini aku udah sering bahas juga bahwa ketersediaan bahan bakar yang subsidi kayak solar dan pertalite biasanya kita harus antri, dan juga tidak terbuka untuk 24 jam ya. Jadi biasanya hanya siang hari saja. Kalau malam hari itu sangat jarang sekali untuk buka SPBU-nya. Dan di Simpang Semambang ini juga cukup ramai karena merupakan persimpangan lagi kalau kita mau dari arah Lubuk Linggau menuju Palembang itu bisa lewat Sekayu atau bisa lewat Pali, itu penentuannya bisa dari Simpang Semambang ini. Jadi di depan itu udah terlihat rambu-rambu penunjuk arahnya. Kalau kita mau ke arah Palembang lewat Sekayu, kita ambil lurus lewat jalan lintas utama. Dan kalau kita mau ke arah Pali itu kita belok kanan ya teman-teman. Dan kalau belok kiri itu menuju ke Kecamatan Tugu Mulyo, Merasi, Kabupaten Musirawas. Karena kita di trip ini mau lewat Sekayu, jadi dari Simpang Semambang ini kita lanjut lurus. Dan seperti inilah kondisi jalan mulai dari arah Simpang Semambang menuju tujuan terdekat yaitu ke Muara Kelingi. Tipe jalannya cukup lebar ya, bisa teman-teman lihat, dan cukup mulus di jalur yang ini. Di kanan dan kiri masih didominasi dengan hutan-hutan kecil dan juga kebun-kebun penduduk sekitar. Di jalur yang ini terlihat jalannya mulus ya, walaupun kalau kita perhatikan ada beberapa titik lubang di jalur ini tersebar. Cuman secara keseluruhan jalannya tergolong bagus dan mulus ya, dan kita juga bisa sedikit menambah kecepatan kendaraan karena tipe jalannya cukup landai dan lebar, jadi nggak terlalu berkelok, walaupun ada kelokan tapi nggak begitu tajam. Dan juga di kanan dan kiri itu space jalannya masih cukup luas, jadi masih dibilang tergolong nyaman untuk melintas di jalur dari arah Simpang Semambang sampai ke arah Muara Kelingi ya, yang terlihat di video seperti ini. Walaupun jalannya mulus tapi tidak semuanya 100% mulus ya. Kalau teman-teman perhatikan tadi juga ada beberapa titik lubang-lubang kecil, tapi itu masih oke lah untuk dilewati. Nah, saat ini kita hampir mendekati wilayah Muara Kelingi. Dari jalur ini mulai cukup ramai perumahan penduduk di kanan dan kiri. Banyak juga toko-toko kecil, dagangan-dagangan juga ada. Kayak sekolah juga ada, kantor-kantor kecil juga ada, kayak cabang bank yang kecil ada di sini, ada polsek juga di jalur ini. Dan jalannya juga bagus ya, karena memang di dekat keramaian biasanya jalur jalannya cukup mulus seperti yang terlihat di video. Di kanan dan kiri juga cukup ramai, dan kalau mendekati keramaian seperti ini usahakan kecepatan kendaraan jangan terlalu ngebut ya teman-teman, karena menghindari kendaraan-kendaraan lain yang juga akan melintas di jalur ini. Biasanya di Muara Kelingi juga jadi tempat kayak rest area, karena di jalur ini lumayan cukup banyak juga tempat-tempat makan untuk berhenti, kayak rumah makan, warung-warung makan juga tersedia di jalur ini, atau sekedar berhenti sebentar untuk beli cemilan atau minuman juga tersedia. Gerai-gerai kayak Indomaret dan Alfamart juga ada di jalur ini. Jadi cukup ramai memang di Muara Kelingi ini sebelum nanti kita lanjut ke tujuan terdekat yaitu ke arah Muara Lakitan ya. Jadi dari arah Simpang Semambang tadi sampai ini dia di wilayah Muara Kelingi, untuk kondisi jalan bisa dikatakan tergolong bagus ya, walaupun memang ada beberapa titik atau jalan-jalan yang berlubang masih cukup banyak tersebar. Cuma secara keseluruhan masih oke dan sangat nyaman untuk melintas di jalur dari Simpang Semambang sampai ke Muara Kelingi ini.
Dan di wilayah Muara Kelingi ini seperti yang aku bilang tadi lumayan cukup ramai, dan ini kita sampai di kayak persimpangan 3 gitu, kita ke arah kiri sedikit untuk melanjutkan perjalanan ke berikutnya wilayah Muara Lakitan ya, sebelum kita sampai ke Palembang. Meninggalkan wilayah Muara Kelingi, kita melanjutkan lagi ke tujuan terdekat berikutnya, yaitu ke wilayah Muara Lakitan. Dan di sepanjang jalur mulai dari arah Muara Kelingi ini sampai ke Muara Lakitan, kita akan melintasi beberapa jembatan kecil, karena memang di jalur ini kita jalan rayanya itu berdampingan atau beriringan dengan sungai-sungai kecil yang ada di wilayah ini ya. Itulah mengapa jalur dari arah Muara Kelingi, Muara Lakitan sampai nanti ke arah Sekayu itu jalur di jalan ini riskan atau rawan banjir ya, karena memang di sepanjang jalur ini mulai dari awal tadi dari Pasar Muara Beliti, kemudian Muara Kelingi, lanjut Muara Lakitan sampai ke arah Sekayu, itu di sepanjang jalan rayanya beriringan dengan sungai-sungai ya teman-teman. Jadi memang kalau dalam keadaan curah hujan yang tinggi di jalur Sekayu ini lumayan cukup tinggi kemungkinan untuk terjadinya banjir. Seperti di video yang aku share beberapa waktu lalu, aku nunjukin beberapa titik tempat-tempat yang terjadi banjir di jalur ini. Nah, ini salah satu titik yang beberapa waktu lalu juga terkena banjir, karena ini sebenarnya di sebelah kanan kita langsung berbatasan dengan sungai ya teman-teman, dan kalau kondisi air sungainya itu tinggi, airnya akan menutupi jalur jalan yang ini, dan kita bisa lihat beberapa titik di jalan yang ini ada yang rusak dan pecah berlubang tadi, karena memang setelah banjir itu jalannya riskan jadi rusak. Dan di wilayah ini benar-benar kita berbatasan di sebelah kanan itu dengan sungai. Jadi memang kondisi hujan yang tinggi menyebabkan air sungai atau volume air sungainya meningkat. Itulah mengapa terjadi banjir di jalur ini ya, karena memang tepat bersebelahan dengan sungai. Dan di sepanjang perjalanan kita dari arah Muara Kelingi sampai ke arah Muara Lakitan, sebenarnya banyak sekali desa-desa yang kita lewati di jalur ini ya teman-teman. Cuman aku nggak cantumkan karena aku nggak begitu hafal nama-nama desanya. Buat teman-teman yang mungkin tahu atau mungkin berasal dari wilayah ini, boleh komen kita melewati desa apa saja, karena lumayan cukup banyak desa-desa yang kita lewati mulai dari arah Muara Kelingi sampai ke arah Muara Lakitan ini ya. Dan memang di sepanjang jalur ini desa-desanya itu pasti berdekatan dengan sungai ya teman-teman. Jadi pada saat melintasi desa-desa ini nggak jauh dari sebelah kanan ataupun sebelah kiri kita itu merupakan sungai-sungai yang kita lewati juga di jalur ini. Itulah mengapa lumayan cukup banyak jembatan-jembatan yang kita lewati di jalur ini. Dan kita lanjut lagi perjalanan. Di depan ini salah satu lagi titik banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Teman-teman bisa lihat kondisi jalannya lumayan cukup rusak ya, ada beberapa lubang. Dan di sebelah kanan kita itu masih berbatasan langsung dengan area sungai ya. Mungkin bisa teman-teman sedikit melihat, walaupun aku nggak shoot ke kanan banget, tapi di sebelah kanan kita itu berbatasan langsung dengan sungai. Itulah mengapa di titik ini juga merupakan salah satu titik yang lumayan cukup sering terjadi banjir kalau keadaan curah hujan yang tinggi dan kondisi air atau volume air di sungai itu meningkat. Untuk kondisi jalan itu memang bagus ya teman-teman, bisa lihat kondisi jalannya cukup mulus, tapi memang ada beberapa titik atau jalur yang ada lubangnya, dan itu tersebar tidak hanya di satu titik tapi tersebar di sepanjang jalur dari arah Muara Kelingi sampai Lakitan. Nah, ini dia salah satu titik yang ada jalan rusaknya, mungkin teman-teman bisa lihat, tapi secara keseluruhan masih oke dan masih nyaman untuk dilewati. Cuman memang kalau ketemu jalan berlubang itu membuat perjalanan kurang nyaman sih, apalagi seperti ini lubang-lubangnya cukup banyak tersebar di beberapa titik ya. Dan ini juga beberapa waktu yang lalu merupakan titik terjadinya banjir, ini mendekati jembatan Muara Lakitan ya. Teman-teman bisa cek di video aku sebelumnya untuk tahu gimana kondisi banjir kalau pada saat air sungai meningkat di wilayah ini.
Nah, ini kita melewati jembatan Muara Lakitan. Seperti yang aku bilang tadi, kita melintasi beberapa jembatan dan sungai, mulai dari arah Muara Kelingi sampai ke Muara Lakitan ini. Dan ini salah satu titik sungai yang kita lewati juga. Dan kalau musim hujan, dipastikan di wilayah ini titik terjadi banjir juga, seperti beberapa waktu yang lalu. Dan dari arah Muara Lakitan ini, dari arah jembatan Muara Lakitan ini sampai nanti ke arah Sekayu, itu lumayan cukup banyak jalan yang berlubang ya, tersebar ya teman-teman, tidak hanya di satu titik. Jadi jalan berlubangnya itu lumayan banyak tersebar, cuman kita masih oke untuk melintas di jalur ini karena memang ini merupakan jalur yang paling ramai atau jalur yang paling umum dipilih pengguna jalan dibandingkan lewat via Pali ataupun lewat via Lahat ya. Dan tadi bisa teman-teman lihat ada beberapa titik jalan yang berlubang ya tadi di sebelah kiri. Nah, seperti itulah kondisi jalan-jalan berlubang, biasanya lumayan cukup dalam. Jalan yang berlubang akibat atau pasca terjadi banjir beberapa waktu lalu. Jadi di sepanjang jalur ini dari arah Muara Lakitan dan arah Muara Kelingi tadi, jalur jalan yang berlubang itu lumayan cukup banyak tersebar ya, teman-teman bisa lihat di beberapa titik. Dan ini jalannya cukup mulus tapi tetap ada jalan yang berlubang. Nanti teman-teman bisa lihat video ke depan. Nah, seperti inilah jalannya tuh nggak rata, nggak mulus-mulus banget karena banyak jalan-jalan yang berlubang. Dan dalam waktu dekat mungkin akan ada perbaikan, jadi jalan yang berlubang itu akan dikeruk gitu ya teman-teman, kayak dibuat kotak-kotak gitu sebelum nanti diperbaiki. Biasanya seperti itu kondisi jalan yang akan diperbaiki aspalnya. Dari arah jembatan Muara Lakitan tadi, kita nggak bakalan lama, di depan akan berhenti di salah satu rest area yang cukup ramai. Biasanya pengendara cukup sering berhenti di jalur atau di rest area di jalur ini. Di sebelah kiri itu ada salah satu masjid, kalau tidak salah nama masjidnya Masjid Al-Ikhlas, dan ini merupakan salah satu rest area yang cukup ramai. Biasanya pengendara cukup sering berhenti di sini karena ada masjid dan lumayan banyak tempat-tempat makan untuk berhenti di sini ya. Nah, dari arah rest area yang tadi ini kita melanjutkan perjalanan di perbatasan antara Kabupaten Musirawas dengan Kabupaten Musi Banyu Asin. Jadi untuk kondisi jalan secara keseluruhan mulai dari Kota Lubuk Linggau, Muara Kelingi sampai Muara Lakitan ini cukup baik ya, tapi lumayan banyak jalan yang berlubangnya. Dan sekian dulu video aku perjalanan dari Kota Lubuk Linggau ke Kota Palembang. Ini part pertama, kita lanjut nanti untuk part kedua ya. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya.